Maka pada kesempatan yang mulai ini kita akan mencoba menggali pelajaran-pelajaran keimanan, pesan-pesan keimanan, hikmah-hikmah keimanan dari peristiwa ini. Yang pertama adalah pelajaran al-wala al-bara, di mana permusuhan antara hak dengan yang batil, antara kebenaran kebatilan, antara yang hak dan kebatilan akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Permusuhan antara umat Yahudi terhadap umat Islam tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat, sampai turunnya Dajjal, sampai terbunuhnya Dajjal di Palestina. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran berbagai peringatan-peringatan kepada umat Islam agar waspada terhadap tipu daya, makar, kelicikan musuh-musuh mereka, bahwa orang-orang kafir akan senantiasa tidak senang dengan umat Islam ini. Apa yang terjadi sekarang membuktikan ketika PBB, Dewan Keamanan PBB bungkam 1000 bahasa dan tidak mampu menghentikan kekejaman Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Maka dari itu Allah telah jelaskan, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 120, tidak akan pernah reda terhadap engkau wahai Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani, sampai engkau mau mengikuti agama mereka atau budaya mereka. Ini suatu pernyataan yang Allah peringatkan kepada umat ini. Agar apa? Agar mereka waspada. Bukan berarti mereka akan selalu bertindak teror malah tidak. Tapi ayat ini adalah panggilan bagi umat ini agar waspada dari bahaya musuh dalam segala kondisi. Sekarang kita lihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sepakat untuk membiarkan kekejaman itu terjadi di bumi Palestina. Ini membuktikan kebenaran ayat ini. Dan kalau kita baca sejarah umat manusia, semenjak diutusnya Adam sampai akhir dari peristiwa hari ini, apa yang terjadi di Palestina menunjukkan bahwa yang namanya kebatilan dan hak dan kebatilan itu akan senantiasa saling terjadi, pembunuhan dan berbagai macam bentuk kekejaman. Ayat yang mulai ini sebenarnya kita katakan tadi peringatan agar umat ini jangan terpengaruh dengan budaya, kebiasaan-kebiasaan umat lain. Maka dari ini kita dapat pelajaran apa yang menimpa umat kita hari ini. Lemah adalah karena kita mengikuti budaya dan cara-cara mereka dalam menempuh kehidupan ini. Jika bicara kita sistem pendidikan, betapa banyaknya pola-pola pendidikan yang diambil dari orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Jika kita bicara sistem ekonomi, betapa banyaknya pula cara-cara sistem ekonomi yang diadopsi dari sistem ekonomi orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga berbagai kelemahan nyata di tengah umat Islam. Ketika mereka telah dekat dengan musuh-musuh Allah, tentu mereka jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya dari umat Yahudi dan Nasrani melemahkan umat ini bukan dengan cara melemahkan ekonomi semata, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana mereka jauh dari Allah. Kalau mereka sudah jauh dari Allah, itulah saatnya mereka bisa lebih kuat dari kita. Membuktikan bahwa mereka itu adalah ancaman bagi umat Islam dari sisi senjata yang mereka persiapkan. Kalau mereka itu jujur ingin memproklamirkan kedamaian dunia, tentu mereka tidak akan memproduksi berbagai senjata-senjata pembunuh massal, peluru kendali, bom dan sebagainya. Mereka merancang itu semua adalah karena mereka ingin menguasai umat Islam ini dengan cara kekuatan dan berbagai cara yang mereka lakukan. Maka dari itu kita perlu waspada. Allah telah memperingatkan akibat dari kita tidak istiqomah dalam agama ini, musuh-musuh kita akan
semena-mena terhadap kita dan perlakukan umat Islam dengan sesuka hati mereka. Kenapa mereka demikian? Dalam ayat lain Allah sebutkan, "Wadda kafir min ahli kitab la yardunakum ba'da imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq." Apa alasan mereka? Orang-orang ahli kitab itu kebanyakan mereka menginginkan seandainya kalian setelah beriman menjadi kafir. Mereka menginginkan orang-orang yang beriman ini kembali menjadi kafir. Wadda katsirun min ahli kitabi la yardunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min anfusihim. Kenapa mereka mengembalikan kita menjadi kafir? Karena ada kedengkian dalam diri mereka. Karena mereka melihat kita hidup dengan Islam ini tenang, damai. Walaupun tidak semaju mereka di bidang ekonomi dan teknologi, tapi kehidupan kita nyaman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini mereka berupaya rasa dengki yang ada di diri mereka agar kita tidak mendapatkan rahmat dari Rabb kita, mereka berupaya mempengaruhi perilaku-perilaku generasi muda kita dengan tontonan, dengan hiburan, dengan permainan, dengan berbagai cara. Sebagai berbagai cara mereka lakukan bagaimana supaya generasi umat Islam ini jauh dari agama mereka. Kalau sudah jauh dari agama mereka, mereka tidak kenal lagi agama mereka. Yang mereka lakukan, yang mereka contoh, yang mereka tiru dalam sehari adalah budaya-budaya yang mereka ekspor dari negeri-negeri barat sana. Ini kenyataan pola hidup baik tingkat orang-orang yang menengah ke atas bahkan sampai menengah ke bawah, hidup mereka banyak meniru gaya kehidupan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani dalam sistem mendidik anak, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Maka apa yang membuat mereka sangat benci itu adalah hasadan min 'indi anfusihim. Ada rasa dengki yang dalam dalam diri mereka. Ya. Membadi mata bayan al-haq, setelah mereka tahu bahwa agama Islam itu benar. Setelah mereka tahu bahwa agama Islam itu membawa kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi pemeluknya, mereka tidak mau itu, bahwa umat ini dalam keadaan tenang, bahagia, ya, senang. Mereka merasa iri dengan hal itu. Ini yang membuat mereka tidak senang dengan umat Islam. Mereka berupaya dengan berbagai cara mempengaruhi umat Islam ini melalui berbagai cara pertukaran mahasiswa, sehingga tidak sedikit generasi-generasi kita yang belajar di negara mereka membawa pikiran, membawa gaya hidup, membuat undang-undang yang mengacu kepada pola pikir mereka dan budaya mereka. Kemudian, ya, itu yang membuat mereka benci kepada kita. Mereka tidak ingin kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 89 sampai 91, yang tadi sebelumnya surah Al-Baqarah ayat 109. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka ingin agar kalian seperti mereka, agar sama hancur hidupnya di dunia, sama-sama bareng-bareng masuk neraka kelak di akhirat. Kata Allah, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka menginginkan seandainya kalian kembali kafir sehingga kalian sama seperti mereka. Kama kafaru, seperti mereka kafir, fatakununa sawa. Maka kalian sama. Lalu Allah katakan, fala tattakhidhu minhum awliya. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai figur-figur, penolong-penolong. Sesungguhnya mereka memiliki tipu-tipuan di dalam bekerja sama dengan kalian. Maka perlu umat ini waspada. Perlu umat ini membentuk diri mereka dengan agama mereka, bukan dengan sistem-sistem yang datang dari umat Yahudi dan Nasrani. Itu pelajaran pertama. Sehingga kita melihat umat ini lemah, padahal jumlah mereka besar. Kenapa? Salah satu penyebab adalah karena banyaknya umat ini yang telah terjangkit penyakit, yaitu lebih mengagumkan, lebih membanggakan budaya-budaya yang datang dari orang Yahudi dan Nasrani. Allah juga katakan bahwa orang Yahudi adalah
Sangat besar pemusuhannya terhadap umat Islam ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 82, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapatkan manusia yang sangat memusuhi orang-orang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lihat bagaimana kekejaman Yahudi di Palestina. Bagaimana kekejaman yang ada di Rohingya. Yang melakukan siapa? Adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Maka ini semua adalah agar umat ini waspada dengan mereka. Hati-hati dengan mereka. Orang-orang kafir akan senantiasa bekerja sama dalam menghancurkan umat Islam. Nanti kita akan lihat sekilas tentang sejarah Palestina. Kenapa bisa Israel tinggal di Palestina hari ini? Siapa yang membantu mereka? Siapa yang bekerja sama dengan mereka? Dan sampai setelah mereka melakukan kekejaman kemanusiaan sehari ini, siapa yang tidak melakukan upaya penghentian itu? Ini jelas bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah senang terhadap umat ini. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran yang telah memperingatkan kepada kita agar kita waspada dengan musuh-musuh kita. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh itu akan dapatkan manusia yang sangat memusuhi orang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan memanfaatkan terpengaruh dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang mereka buat, sehingga tidak sedikit waktu generasi muda habis karena WA, karena TikTok, karena ini dan itu, berbagai aplikasi menghabiskan uang mereka, menghabiskan waktu mereka, merusak pikiran mereka. Bayangkan sekarang antum hitung berapa harga pulsa yang antum beli setiap pekan. Kalau ada aja 1000 orang demikian, berapa itu? Kemana itu semua masuk? Bayangkan oleh antum. Kita yang membuat mereka kaya, kita yang membuat mereka maju, karena kita memanfaatkan cara-cara mereka dalam merusak akidah kita, merusak iman kita. Tidak sedikit kejahatan di generasi muda yang terjadi karena menonton, menyaksikan, menggunakan aplikasi-aplikasi yang merusak tersebut. Baik. Yang kedua, Rasul kita SAW peringatkan kepada umatnya, la tattaba'na sana man kana qablakum hadwatil qudza bi qudza. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan mengikuti budaya umat sebelum kalian, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumahu. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang bot, niscaya juga kalian akan mengikuti seperti itu loh. Lakukan juga seperti itu. Ini saking menunjukkan begitu umat ini taklid buta terhadap budaya mereka. Apapun mereka lakukan, kita contoh mereka. Apapun yang mereka lakukan, kita contoh mereka. Sehingga dalam dunia pendidikan, penelitian, pengabdian dilakukan mengarah dalam sistem mereka. Setiap hari berbagai sistem muncul, membuat dunia pendidikan kabur masa depannya. Ini adalah bahaya karena kita meniru pola-pola orang Yahudi dan Nasrani dalam dunia pendidikan. Taib. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau ada mereka yang masuk ke ruang dob, kalian juga akan lakukan, kata Rasulullah SAW. Kenapa ruang dob dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Karena dob ini adalah binatang atau biawak padang pasir ya, yang mana lubangnya ini sangat sulit untuk dimasuki. Berbelok-belok dan dia punya 2 pintu. Tidak akan bisa menangkap dob itu. Kecuali orang-orang yang sudah biasa di padang pasir, ya, mereka biasanya mencemprotkan air ke dalam lubangnya sehingga mereka keluar. Dan lubangnya berbelok-belok, sulit untuk diikuti. Kata Rasul, sampai pun itu yang mereka lakukan, walau perkara itu tidak masuk akal, perkara itu tidak pantas, kalian juga akan lakukan sebagaimana perbuatan mereka. Itu yang pertama pelajaran kita ambil, bahwa jangan terpengaruh dengan budaya-budaya bangsa lain, karena dia akan membawa kita
kepada kebinasaan. Dalam hal ini terdapat dua aliran pemikiran. Ketika orang memakai jenggot, memakai gamis, oh ke Arab-Araban. Dikatakanlah kadrun, macam-macam. Dihina-hina orang yang memakai, menyerupai orang Muslim, dianggap salah oleh mereka. Sementara mereka meniru orang Yahudi dan Nasrani, nggak pernah ada kita mengejek-ejek mereka. Ini buktinya bahwa setan-setan manusia itu banyak sekali bagaimana supaya kita lari dari kebudayaan Muslim yang memiliki kemuliaan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Yang kedua adalah di sini terbukti apa yang Allah pesan kepada kita. Pelajaran kedua adalah perintah Allah mempersiapkan kekuatan. Perintah Allah mempersiapkan kekuatan. Kekuatan apa? Sebelum kekuatan persenjataan, sebelum kekuatan alat tempur adalah kekuatan iman. Adalah kekuatan iman. Iman yang kuat bagaimana terjadi di masa perang Qadisiyah, perang Yarmouk. Kenapa mereka para sahabat mampu melawan pasukan yang ratusan ribu, mereka cuma puluhan ribu. Kenapa bisa? Karena pertolongan Allah. Kenapa mereka dapat pertolongan Allah? Karena iman mereka. Itu tadi kuncinya. Jadi mereka menjauhkan kita dari iman, menjauhkan kita dari ketakwaan, agar kita tidak mendapat pertolongan Allah. Maka Allah katakan, kami yang fiatin kami atau bola fiatin kecil biadillah, itu menunjukkan bahwa inti pertolongan pertama, kekuatan pertama adalah menguatkan iman dan ketakwaan umat ini. Bukan ekonomi semata. Tapi inti yang utama adalah, maka tujuan dari pendidikan itu adalah membentuk karakter peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza masata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwwa wa aduwwakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapkanlah untuk mereka itu apa yang kalian mampu dari kekuatan. Dari tambat kuda-kuda yang ditambatkan, dari kuda yang ditambat-tambatkan, dari kuda yang ditambatkan, turhibuna bihi adu Allah. Di mana kalian membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wadukum. Maka kita harus memperkokoh modal yang paling asas dalam kekuatan orang beriman adalah imannya. Adalah imannya. Kita lihat sekarang kebanyakan kaum muslimin, langkah yang pertama tadi berhasil dilakukan oleh Yahudi Nasrani, membuat mereka hal-hal wala wal bara, berbagai bentuk hal, mereka tidak peduli karena mereka tidak belajar agama ini, mereka tidak mengerti bagaimana harus membela kebenaran, apalagi untuk diajak berjihad, karena mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Apalagi untuk mengamalkan. Maka Allah katakan, persiapkanlah untuk musuh-musuh kalian itu apa yang mampu kalian lakukan dari kekuatan. Bisa kekuatan apa? Bisa. Tapi sebelum itu adalah kekuatan untuk dasar dari semua kekuatan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian. Sekarang kita bertanya, apakah kita telah ikhlas di dalam menolong agama ini? Apakah kita telah maksimal dalam perjuangan agama ini? Kalau kita sudah maksimal, Allah berjanji. Kita suruh yang suruhkum, wa yatabid aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Ini ayat-ayat yang bicara tentang apa? Pentingnya mempersiapkan kekuatan. Apa yang tadi bahasanya sekarang adalah hal ini yang kurang. Persiapan yang sangat minim. Lalu melakukan suatu hal yang tidak mampu untuk dihadapi. Yang pada akhirnya menimbulkan korban begitu besar di kaum muslimin. Perang di zaman ini tidak sama dengan masa-masa awal Islam. Biaya perang sekarang ini tidak sama seperti di masa Islam, di masa awal-awal Islam. Baik dari sisi persenjataan,
maupun dari sisi ketersediaan biaya dan angkatan perang sangat berbeda. Ya, perlu kendali, bom atom dan berbagai senjata roket, pesawat tempur yang biayanya berapa kata antum? Triliunan. Maka sebelum perang itu yang penting sekali persiapkan apa? Pertama biaya untuk perang, yang kedua biaya untuk rakyat nih. Kalau diboikot apa biayanya? Bagaimana nanti solusinya? Ini membuktikan kebodohan-kebodohan orang-orang hizbiyin, harakiyin mengatakan, kenapa tidak diserang balik oleh negara-negara Arab? Memang perang semudah itu. Tidak segampang itu. Mereka punya pesawat-pesawat anti perlu kendali. Mereka punya perlu kendali yang bisa anti terhadap roket-roket dan sebagainya. Negara Islam berapa punya segitu? Bahkan negara Islam juga dari senjata mereka juga yang dibeli. Kalau diboikot, habislah. Sebenarnya pengalaman Indonesia tahun 98. Ketika senjata angkatan tentara diboikot oleh Amerika, tamat cerita dah. Nggak ada artinya lagi tank-tank, senjata-senjata hebat nggak ada lagi. Diboikot, underdealnya udah. Mau diisi batu. Maka ini harus disadari oleh umat. Perlu persiapan yang matang. Bukan dengan cara ya tiba-tiba melakukan sebuah penyerangan tanpa ada persiapan. Di mana membuktikan rakyat yang menjadi korban, mereka tidak tahu apa-apa. Yang menjadi korban, mereka tidak tahu akan ada penyerang. Kalau seandainya ada informasi, mereka akan bisa bersiap, mengosongkan tempat dan segala macam. Ini bukti yang mana kecerobohan jangan terjadi. Sebelum perang perlu persiapan yang matang. Karena perang di zaman ini tidak seperti di zaman awal-awal Islam, tidak di zaman kemerdekaan Indonesia, bos. Karena ada pula yang mengatakan, dulu kita melawan dengan pedang, dengan bambu runcing, bisa mengusir tentara Jepang dan Belanda. Coba sekarang kamu bawa runcingnya ke Israel sana. Mana yang kebal tembak, kebal pistol, kebal senjata? Kenapa nggak muncul mereka ke permukaan? Pergi ke Israel sana. Kan dusta, bohong semua. Bahwa tidak akan memerdekakan Palestina kecuali orang yang berakidah benar. Kecuali orang berakidah benar. Tidak akan pernah membebaskan Palestina dari penjajahan kecuali orang berakidah benar. Apalagi kelompok yang sekarang berjuang itu, mereka bukan orang-orang yang mengerti akidah benar. Malah bekerja sama dengan musuh-musuh yang jelas-jelas anti dengan umat Islam. Kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Utsman dan para sahabat. Lalu ini akan mendapat pertolongan dari Allah? Tidak akan mungkin. Ya, mereka katakan Iran akan menyerbu tahun 2010 dan saya pernah juga berceramah. Tidak akan pernah. Nanti kalau kita baca sejarah Palestina ini akan terbukti nanti. Ya. Maka dari itu perlu mempersiapkan kekuatan. Pertama, kekuatan batin, keimanan, dan kekuatan fisik, kesehatan, dan juga angkatan perang, biaya perang, dan seterusnya. Kalau kita sudah maksimal dalam hal itu, tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang membela Palestina. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang membela rakyat Palestina. Tetapi adalah pekerjaan-pekerjaan yang membawa bencana bagi umat dan rakyat Palestina. Ini yang menjadi suatu catatan di dalam perperangan memerdekakan Palestina ini. Bukan ini kali yang pertama. Sudah berkali-kali hal yang sama mereka lakukan. Semenjak tahun 87 sampai sekarang. Tidak satu jengkal pun mereka dapat mengembalikan tanah Palestina dengan cara-cara begitu. Dan ini mereka ulangi dan ulangi terus. Taib. Maka Allah katakan tadi, wa'aidulah masata'tum min quwwah. Persiapkan. Ya. Kemudian apalagi kekuatan menolong agama Allah perlu menolong. Artinya apa? Kekuatan akidah. Bagaimana akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang walaknya kepada orang-orang yang mengkafirkan sahabat, yang mengatakan Al-Quran itu terlalu dirubah-rubah dari sahabat, yang mempertuakan Husain dan sebagainya. Mana mungkin mereka akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sabab tamkin fil ard. Hal yang menyebabkan umat ini akan kokoh, akan ditolong oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 55. Renungkan dan pahami ayat mulia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah tidak akan pernah meleset sedikit pun. Rabbul Alamin, Shadiqul Masduq, Allah yang wa man asdaqu minhu qila. Tidak ada lagi perkataan yang lebih jujur dari apa yang Allah katakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh akan menjadikan mereka orang-orang berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini yang pertama. Kemudian Allah akan sungguh meneguhkan agama yang telah Allah redai untuk mereka. Allah akan teguhkan agama yang telah Allah redai untuk mereka. Yang ketiga adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Walibadilanna min ba'di khaufihim amna." Allah akan ganti ya setelah rasa takut mereka menjadi rasa tentram, sentosa, aman. Apa syaratnya? Dengarkan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Selama mereka hanya beribadah kepada aku dan tidak mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jika kesyirikan menyebar di mana-mana? Ya, ini adalah persyaratan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini maaf, penitia sampai jam berapa ini? Pentingnya mempelajari sejarah Islam. Ini akan kita kupas sedikit sejarah Palestina. Pentingnya belajar sejarah Islam. Ya. Seperti mana yang sering dikatakan oleh para ulama atau orang-orang bijak bahwa sejarah akan terulang pada waktu dan pelaku yang berbeda. Waktunya yang berbeda, pelakunya berbeda. Sejarah akan terulang. Sejarah pasti akan terulang. Bagaimana orang Yahudi telah mengkhianati Rasulullah SAW waktu perang Ahzab, ya, dan seterusnya. Maka kita harus belajar sifat-sifat Yahudi. Kenapa disebutkan Al-Quran oleh Allah SWT? Agar kita memahami karakter mereka dan kita tidak tertipu oleh makar-makar mereka. Taib, pentingnya mempelajari sejarah Islam. Seperti yang sering dikatakan, ya, bahwa sejarah akan terulang pada waktu dan pelaku yang berbeda. Bagaimana runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad? Sudah jarang dibaca, sudah jarang didalami dan dihayati. Apa yang menyebabkan mereka jatuh? Bagaimana ya perebutan Cordoba dari tangan kaum muslimin? Ya, bagaimana yang sekarang disebut dengan Spanyol? Di antara cara-cara musuh Allah, orang Yahudi Nasrani ini ketika menguasai suatu daerah, nama-nama daerah itu sengaja mereka rubah. Apa? Supaya hilang jejak sejarahnya. Mereka ganti nama-namanya. Dan itu banyak mereka lakukan. Seperti Yahudi sekarang di Palestina itu, nama-nama jalan, tempat-tempat mereka ganti. Supaya jejak sejarah hilang. Dan ini pula bagi negeri ini, bahwa anak-anak kita perlu diajari sejarah. Bagaimana negara ini merdeka, siapa yang berjuang, siapa yang pengkhianat. Dan banyak sekarang ini mencoba mengkaburkan sejarah. Karena dari sejarah itu kita akan belajar. Maka Allah sebutkan kisah-kisah para anbiya adalah Al-Quran. Agar apa? Agar kita mengambil faedah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Maka dengan mengerti sejarah, kita akan tahu bahwa kita tidak bisa ditipu oleh mereka-mereka mengklaim suatu tempat, ya, atau suatu negara dan sebagainya. Bagaimana hilangnya kekuasaan Islam di Filipina? Antum tahu Filipina itu adalah dulunya kekuasaan Islam, sekarang menjadi negara Nasrani. Ya. Terakhir bagaimana penjajahan Yahudi Zionis terhadap bumi Palestina. Tahu antum sejarahnya. Bagaimana sejarah Palestina itu dan bagaimana Zionis ini dapat menguasai Palestina. Pernah nggak dipelajari? Bagaimana mereka bisa masuk ke Palestina itu? Yang pertama, yaitu orang-orang Yahudi ini Allah gambarkan akhlak mereka yang buruk dalam Al-Quran. Yang antara Allah mengatakan tentang orang Yahudi mengatakan, wa qalatal yahud yadullah maghlulah. Mereka orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi mengatakan adalah orang Allah itu fakir, wa nahnu agniya. Orang miskin kata fakir, kami yang kaya. Wa qalatal yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u.
Orang Yahudi Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya Allah. Wa qalat Uzairullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Masih banyak. Dan mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim. Padahal Ibrahim bukan beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan. Kata Allah SWT, Ibrahim itu tidaklah beragama Yahudi dan tidak beragama Nasrani. Baik. Bagaimana sejarahnya? Orang Yahudi itu balik ke Palestina. Kisah ini berawal ketika Nabi Yusuf telah berkuasa di Mesir. Orang tua beliau, Yakub alaihissalam, mempunyai anak namanya Israel. Itu Nah, intikal Yakub ya uladi min ba'di Palestina. Jadi mereka pindah ini. Nabi Yakub ini anak dari Ishak ya, atau saudara dari Ishak. Nah. Jadi di mana setelah Nabi Yakub pindah dengan anak-anaknya ke Mesir. Nah, setelah Nabi Yusuf berkuasa di Mesir, mereka hidup di Mesir. Namun setelah wafatnya Nabi Yusuf, mereka mengalami kondisi yang sangat drastis. Ditindas habis-habisan oleh Fir'aun. Lalu ketika itu Allah mengutus Nabi Musa. Ini singkat cerita ya. Kemudian setelah itu Nabi Musa membawa orang Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, ini Allah sebutkan dalam banyak ayat ya, tapi kita mingkat waktu. Kemudian setelah itu keluar dari Bani Israel dari Mesir, mereka melakukan banyak sekali perkara-perkara yang sangat dimarahi oleh Allah SWT, dikutuk oleh Allah SWT. Yang pertama adalah setelah mereka selamat dari tenggelam itu, ketika Allah menjadikan lautan itu 12 lorong untuk lewatnya umat Bani Israel itu, ya. Kemudian mereka sampai pada suatu kampung, yang di kampung orang musyrikin. Melihat orang musyrik ini mempunyai Tuhan-Tuhan. Dia berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Lalu mereka minta Tuhan. Kemudian apa lagi kisahnya? Ya, minta Tuhan selain Allah. Kisah berikutnya adalah ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina menghadap Allah SWT di sana menerima wahyu, mereka status menyembah Injil. Ya, setelah itu mereka menyembah Injil. Setelah itu pada ceritanya, ketika itu Allah menyuruh Nabi Musa dan orang Bani Israil untuk masuk ke Palestina. Mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Dan dibarengai orang-orang yang ada di Palestina itu, yang orang-orang musyrikin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma dam fiha. Fadhhab anta rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk perang masuk ke Palestina melawan penduduk orang-orang musyrikin yang di sana, apa kata mereka? Qalu ya Musa, mereka berkata, hai Musa, pergilah, inna lan nadkhulaha abadan. Kami tidak akan masuk ke Palestina selama-lamanya. Madam fiha, selama orang-orang itu masih di sana. Nah, Fadhhab anta rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang di sana. Itu akhlaknya kepada Nabi Musa. Ya. Inna hauna qa'idun. Kami cukup duduk di sini. Ini akhlak orang Bani Israel kepada Nabi mereka. Baik, setelah itu orang-orang yang menyembah Injil tadi, Allah hukum mereka yaitu sesat di padang pasir di 40 tahun. Sampai kata ulama, semua yang menyembah Injil mati semua. Dan tinggal anak-anak mereka. Tinggal Yusha bin Nun yang ada bersama mereka. Nah, Yusha bin Nun ialah yang yaitu Bani Israel melawan masuk kembali melawan orang musyrikin yang ada di Palestina waktu itu. Baik. Kemudian masuknya orang Bani Israel ke Palestina ini, ya. Setelah mereka tersesat di padang Tih itu, ya, maka Bani Israel menaklukkan Baitul Maqdis ini dengan pimpinan Yusha bin Nun. Maka dalam hadis disebutkan di mana dia berdoa kepada Allah karena habis asar dia meminta agar Allah tidak menjadikan matahari terbenam terlebih dahulu sampai mereka bisa menaklukkan Palestina. Baik. Kemudian, ya, di masa di sini mereka melalui di Palestina ini dengan yaitu beberapa fase. Ada namanya yaitu Hukmul Qudha. Kemudian terbagilah
negara Israel kepada dua. Satu Israel, yang satu lagi negara Yahuza. Nah, lalu mereka berdua ini saling berperang. Negara Israel dan Yahuza terbagi kepada dua bagian. Sumiyat daulah Israel wa ja'ala simatuha Nablus. Ibu kotanya Nablus. Wa ahlu hadhihi daulah yasamuna ala Yahud Samirin. Nama mereka dengan istilah orang-orang Samiri. Nisbah kepada bukit yang ada di situ disebut Syamir. Baik. Maka Samiri ini adalah orang itu masyarakat Bani Israel. Ya. Lalu mereka pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis, yang asalnya Baitul Maqdis, pindah menyembah gunung Jerzim, ya, atau Jerzim. Dan mereka menganggap orang Bani Israel yang daulah Israel ini kafir oleh negara Yahuza. Karena mereka telah merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke gunung Jerzim ini. Kemudian dua negara ini terjadi pertempuran yang sering di antara mereka. Dan akhirnya, ya, setelah itu kalah salah satu negara ini, yaitu negara Israel. Ya, mulailah mereka dikuasai oleh bangsa lain. Yaitu yang pertama, ketika negara Israel ini berlangsung sekitar 244 tahun, kemudian jatuh di tangan Asyuriun. Satu bangsa lain namanya Asyuriun, bangsa Arab Al-Aribah. Di zaman raja mereka itu Sirjun. Nah, kemudian setelah mereka ini, bangsa Israel ini, ditakluk oleh Asyuriun ini, mereka diusir ke Irak. Mereka diusir ke Irak, ya. Dia itu negeri Babil. Orang Yahudi Babil. Disebut mereka tawanan Babili. Atau Babilonia dalam bahasa Latinnya. Adapun negara Yahuza itu lebih lama bertahan. 362 tahun. Kemudian ditaklukkan oleh Faraina Mesir. Jadi kalau negara Israel yang tadi ibu kotanya Nablus, kiblatnya berubah ke gunung Jerzim, itu dikalahkan oleh Asyuriun. Habis negara mereka dan mereka ditawan atau dibawa diusir ke negeri Irak atau Babilonia. Kemudian negara Yahudi yang tadi terbagi dua, mereka ditaklukkan oleh Faraina Mesir. Itu pada tahun 603 sebelum Masehi. Jadi mereka yang mengeluarkan, yang mengusir mereka dari sana bukan orang Islam, tapi ya karena sebelum Masehi, sebelum ada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka diusir oleh orang Asyuriun dan orang Faraina Mesir. Nah, kemudian setelah itu datang penguasa Babilonia namanya Kaldani Bakhtansar. Nah, mereka dapat menguasai kembali negeri Palestina dan Syam. Mereka mengusir orang-orang Fir'aun dari Mesir tadi, ya. Kemudian juga mereka menghancurkan negeri Yahuza, lalu menghancurkan tempat ibadahnya orang Yahudi disebut Ma'bad Urshalim. Yang sekarang Yahudi menggali bangunan-bangunan itu, kata mereka di bawahnya ada tempat ibadah mereka. Ya, di bawah Masjid Al-Aqsa itu. Yaitu Ma'bad Urshalim. Dihancurkan oleh siapa? Yaitu Babilonia, Kaldani Bakhtansar. Jadi sudah berapa bangsa? Pertama Asyuriun, kemudian Faraina Mesir, kemudian adalah Babilonia, hakim Babilonia ini, yaitu dengan pimpinan Bakhtansar. Mereka menguasai Syam dan mengusir orang-orang Faraina tadi yang menguasai negeri Yahuza, negara Yahuza, dan mereka mengusir lagi penduduk-penduduk Yahudi itu ke negeri Babil. Nah, inilah akhir negara Yahuza. Kemudian setelah itu negeri Babilonia tadi, orang raja hakim Babilonia Bakhtansar tadi ditaklukkan oleh raja Persia. Itu negara Iran sekarang, Persia. Nah, kemudian mereka lah yang mengembalikan Yahudi ke Palestina. Lalu dibangunkan tempat ibadahnya kembali oleh orang Persia. Jadi sinilah melihat hubungan antara negara Persia dengan Yahudi. Sampai hari ini kenapa Iran itu berhubungan dengan Israel? Mereka punya sejarah sebelum Islam. Bahwa orang Yahudi dibantu oleh kerajaan Persia untuk kembali ke Palestina. Dan membangunkan kembali rumah ibadah mereka. Baik. Kemudian, ya, yaitu di masa rajanya namanya Raja Persia ini Quraisy, ya. Kemudian setelah itu, ya,
Mereka setelah itu datang lagi, setelah itu mereka Iskandar Magduni. Iskandar Magduni adalah Yunani. Jadi ada Romawi, ada Yunani. Dari Yunani menaklukkan Persia. Jadi negeri Syam ini selalu menjadi perebutan. Datang lagi Yunani dan menguasai daerah Syam dan daerah Palestina. Kemudian menguasai daerah Mesir dan Irak. Padahal ada yang hukum, yaitu semua negeri-negeri ini di bawah kekuasaan apa? Yaitu hukum Yunani. Mesir, Irak, Syam di bawah kekuasaan bangsa Yunani ini. Sampai yaitu abad keempat sebelum miladiyah. Nah, kemudian setelah itu Yunani diserang oleh Romawi. Yunani diserang oleh Romawi di masa rajanya Bumbi pada tahun 64 sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Jadi Romawi yang di sana. Nah, wazalah hukum Yunanin, mereka mengusir pula kekuasaan Yunani di sana. Ya, padahal Yahud tahta hukum Roman wasatarrim. Maka orang Yahudi masuk di bawah hukum orang kekuasaan orang Romawi. Setelah datang Islam yang mengusir bangsa Romawi dari Palestina. Ya, nah, kemudian setelah Romawi menguasai di sana, telah diutusnya orang Masih, terjadilah semacam kebencian besar antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, sehingga orang Nasrani menghabisi mereka dan tidak boleh ada di antara mereka ya tertinggal di Palestina. Romawi ini, orang Romawi pro kepada pengikut Nabi Musa. Karena rajanya beragama Nasrani. Akhirnya orang Yahudi diusir dari Palestina. Ya, dan mereka melakukan demonstrasi terhadap Raja Romawi. Maka Romawi Titus, ini ada namanya Raja Titus, tahun 70 Miladiyah, 70 Masehi, Raja Titus ini menghabisi semua orang Yahudi yang ada di Palestina. Menghabisi semua, dibunuh, dihancurkan tempat ibadah mereka. Jadi menghancurkan mereka itu terakhir adalah bangsa Romawi. Dan terlebih-lebih lagi menghancurkan juga rumah ibadah yang dibangun oleh Persia tadi di masa Raja Romawi, yaitu namanya Adrian, tahun 135 Masehi. Taib. Kemudian habis semua. Setelah itu tidak dibenarkan orang Yahudi masuk ke Palestina sama sekali oleh orang Nasrani. Akhirnya mereka terpencar di berbagai negara-negara Eropa. Di masa mereka terpencar-pencar itulah yang Allah sebutkan, ya, bahwa Allah menjadikan mereka berai di muka bumi ini, dan itulah di masa mereka terpencar-pencar itu dihabisi oleh Hitler di Jerman. Pembunuhan Yahudi secara massal. Atau singkatnya, jadi setelah Romawi, orang Islam ya menguasai pada abad pada awal Hijriyah dengan perang Yarmouk. Maka dikuasailah negeri Syam dan Palestina. Jadi orang Islam mengambil dari kekuasaan Romawi. Orang Yahudi di mana? Orang Yahudi nggak ada di Palestina. Sudah diusir habis oleh bangsa Romawi. Dihabisi mereka. Mereka tidak boleh lagi ke sana sama sekali. Setiap yang mencoba ke sana mereka dibunuh oleh bangsa Romawi. Dan setelah Islam masuk, orang-orang Yahudi dibiarkan tinggal di sana. Orang Nasrani dibiarkan tinggal di sana, di Palestina itu atau di negeri Al-Qudus. Ya, taib. Ini sejarah tersebut. Lalu gimana sekarang ini mereka bisa bangun negara di sana? Sejarahnya bagaimana, Ustadz? Pemikiran untuk menempatkan Israel atau Yahudi Zionis ini di daerah Palestina itu mulai pada tahun 1799, di mana yaitu orang-orang Barat, negara-negara Barat mencoba mengumpulkan orang-orang Yahudi, ya, pada masa kerajaan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini siapa? Perdana Menteri Prancis. Jadi mereka ini orang Eropa ini merasa terganggu oleh orang Yahudi ini sebenarnya. Jadi mereka berupaya mencari tempat, karena kan orang Yahudi menyebar di negara-negara Eropa, selalu bikin ulah. Jadi
pemimpin-pemimpin Eropa ini ingin mengembalikan mereka ke tempat yang tidak mengganggu. Carilah tempat mana. Waktu itu Palestina di bawah jajahan Inggris. Maka tahun 1799 ini, yaitu Napoleon Bonaparte, tahun tersebut memanggil Yahudi yang ada di Asia, di Afrika, untuk bergabung, ya, ingin membangun kota Baitul Maqdis yang lama katanya. Dan dia telah mempersiapkan jumlah tentara yang begitu banyak. Tetapi Napoleon Bonaparte ini kalah di Mesir sampai tertawan. Akhirnya tidak jadi rencananya. Dia sudah menyiapkan pasukan untuk pergi ke Baitul Maqdis membangun kota yang lama katanya. Dia ajak orang Yahudi sebagai pasukannya. Namun Bonaparte ini ketika melakukan penyerangan itu berakhir di Mesir dan dia ditangkap. Salah satu pesannya apa? Napoleon Bonaparte, kalian tidak akan bisa mengalahkan orang Islam selama kitab ini masih di tangan mereka. Selama Al-Quran ini masih di tangan orang Muslim, kalian tidak akan bisa mengalahkan. Lalu apa caranya? Mereka buat dengan istilah Ghazul Fikri, perang urat saraf. Itulah terkenal dengan Ghazul Fikri. Ketika Napoleon Bonaparte tertangkap di Mesir, ya, dia berkata kepada orang-orang kafir semua, kalian tidak akan pernah mengalahkan orang Islam. Yaitu terkenal ya, perang salib itu kisahnya di situ. Nah, ini agak panjang ceritanya ya. Kemudian setelah itu, kemudian muncul lagi pemikiran, yaitu yang pemimpin-pemimpin Eropa dan para tokoh-tokoh Yahudi ingin membangun kembali sebuah organisasi yang punya kekuatan. Maka mereka membuat namanya, ada ahli mereka, salah tokoh mereka, Theodor Herzl, yaitu salah satu tokoh Zionis tahun 1896. Itu menulis kitab Ad-Daulah Yahudiyah. Herzl ini, ya, namanya Theodor Herzl, menulis kitab pada tahun 1896, berarti hampir 100 tahun ya, kurang sedikit gitu kan. Menulis kitab namanya Ad-Daulah Yahudiyah. Lalu setelah itu dia melakukan konferensi besar di Eropa, yaitu di Swiss tahun 1897, 1 tahun setelah dia menulis kitab itu. Dalam konferensi itu dia katakan, hari ini kita telah meletakkan fondasi negara Yahudi. Nah, kemudian setelah itu dia punya usulan membuat semacam program, taktik bagaimana memprovokasi dan memanggil orang-orang Yahudi untuk mau pindah ke Palestina. Nah, sehingga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dengan itu mereka melakukan berbagai konferensi-konferensi, terbentuklah namanya Munazamah Syihuniyah Alamiyah. Terbentuklah organisasi namanya Zionis Yahudi Internasional. Itulah Zionis. Mereka lah yang berupaya melancarkan tujuan-tujuan untuk mengembalikan, membangun negara Yahudi di Palestina. Baik, ketika orang-orang mustakmir ini maksudnya adalah imperialisme, yang itu negara imperialisme seperti Belanda, negara-negara menjajah, negara-negara Asia, Afrika, dan Arab juga. Mereka berpikir ya, siapa negara yang layak untuk diberi kepercayaan melaksanakan tugas ini. Maka mereka mendapatkan Inggris ya, yang bisa menjalankan tugas ini. Maka setelah itu orang Inggris menyerahkan, karena waktu itu Inggris menjajah Palestina. Ya. Maka dalam suatu konferensi Balfour, maka Perdana Menteri Inggris dan juga Menteri Luar Negerinya tahun 1917 menyatakan bahwa Inggris memberikan Yahudi tempat tinggal di Palestina. Siapa yang memberikan ke sana? Inggris. Maka yang bertanggung jawab semua ini sebenarnya di belakangnya ada Prancis, Inggris, dan Amerika. Itulah pembuktian tentang firman Allah tadi, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'am. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'am millatahum. Tidak akan pernah reda kepada kalian ya orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian. Ini semua orang-orang Nasrani.
Yang kalau Britania atau Inggris, Prancis, ya Amerika, Nasara. Nah, jadi yang memberi tempat izin orang Yahudi di Palestina pertama sekali siapa? Perdana Menteri Inggris dan Menteri Luar Negerinya tahun 1917. Ketika saat itu dia berupaya dengan sungguh-sungguh, maka orang-orang Yahudi mulai berhijrah ke Palestina. Ya, tahta Intidad Britania di bawah pengawasan Inggris. Mereka pindah berkapal-kapal pindah ke Palestina. Taib. Hal ini telah memenuhi cita-cita orang Yahudi yang sebelumnya diinginkan oleh Herzl dan seterusnya. Kemudian ketika Britania juga lemah untuk mempertahankan Israel di Palestina karena diserang oleh kaum muslimin terus, mereka menyerahkan urusan Israel ke Amerika. Menyerahkan urusan Israel kepada urusan Yahudi Zionis ini, negaranya diserahkan urusannya untuk ke Amerika, diserahkan Amerika. Ya, kemudian dengan hal itu Istalamat Daur Bitoni fil Mantiko. Amerika lah yang berpengaruh di waktu itu, yang melindungi negara Israel itu. Nah, maka setelah itu orang Amerika mengirimkan berbagai tim-timnya ke Palestina. Ya, sehingga terjadi kesepakatan membagi daerah Palestina itu, yaitu membagi dua antara Yahudi dan kaum muslimin. Itu pada tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 Januari tahun 1947. Nah, setelah itu ya Amerika menyatakan resmi Palestina dibagi dua pada tanggal itu, yaitu ada negara Yahudi dan negara Palestina. Kemudian setelah itu Inggris meninggalkan Palestina, ya, dan menyerahkan Yahudi untuk memegang pengaruh di sana. Maka pada bulan Mei tahun 1948, orang-orang Yahudi mengumumkan negara mereka berdiri yang diakui oleh Amerika dalam beberapa detik saja. Kemudian diakui oleh Rusia. Kemudian diakui oleh negara-negara barat lainnya. Itulah awal berdirinya negara Yahudi, yaitu tahun 1948. Semenjak itu terjadi selalu pertempuran, pembunuhan, dan berbagai kekejaman sampai hari ini. Solusinya apa? Tidak ada solusi. Sudah berbagai konferensi internasional dilakukan. Namun karena orang-orang kafir tetap mereka membantu Yahudi ini, sehingga tidak selesai masalahnya. Maka sebetulnya menyelesaikan masalah itu gampang. Kenapa Palestina dilarang, diboikot memiliki senjata, tapi Israel tidak, padahal mereka sedang berperang. Sehingga Israel bebas mengembangkan peralatan senjata mereka, peluru nuklir dan macam-macam. Palestina nggak punya, tentu ya habislah dipukul Palestina ini. Sebetulnya solusinya gampang. Bagaimana solusinya? Hentikan, ambil semua senjata Israel, Palestina nggak boleh pakai senjata, biar mereka adu tinju aja. Itu kan katanya di korban banyak. Mudah sebenarnya menyelesaikan masalah itu. Ambil semua senjata-senjata itu. Tidak boleh di antara mereka bertengkar ini memiliki bom, memiliki apa. Paling-paling lemparan pakai ketapel semacam. Itu tidak akan makan korban. Sedrastis sekarang ini. Itulah cerita singkat. Ya, sebetulnya masih banyak penjelasan ini. Bagaimana mereka menguasai, dan ini membuktikan bahwa orang-orang kafir bekerja sama menghancurkan Palestina. Sampai hari ini PBB tidak bisa menekan Israel. Berbeda ketika mereka menghadapi bagaimana Afghanistan, bagaimana menghadapi Irak. Berbeda ketika menghadapi Libya dan seterusnya. Ini bukti bahwa mereka tidak bisa diharapkan untuk membantu umat Islam. Jangan percayakan keselamatan umat ini kepada orang kafir. Hai umat Islam, bangkitlah kalian. Siapkan kekuatan bahwa perang akan datang. Sebenarnya yang pernah Anda sampaikan tahun 2020 bahwa perang akan datang adalah perang pemboikotan. Maka setiap negara sekarang, negara-negara Islam harus berdiri di atas diri mereka sendiri, di atas kaki mereka sendiri, angkatan perangnya, peralatan perangnya. Kalau kalian masih beli-beli dari orang kafir, dengan gampang mereka diboikot, habis semua senjata, nggak bisa digunakan apa-apa. Ini beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang begini sini. Pentingnya memahami akidah dan manhaj yang lurus.
Ya, karena akidah dan manhaj yang timpang inilah menyebabkan perjuangan Palestina berlarut-larut, terutama ikhwanul muslimin, ya, yaitu yang berada dalam Hamas. Mereka ini bukan orang yang bermanhaj lurus dan berakidah lurus, dan bahkan mereka bekerjasama dengan musuh-musuh Islam, itu Syiah Rafidhah. Di sana ada hubungan Hamas dengan Iran, ya, peran Iran dalam menghancurkan Irak, Afghanistan, dan Yaman, Suriah. Kemudian perang Hizbullah Lata Libanon, ya, Hizbullah Lata, yang mereka namakan Hizbullah di mereka, tapi Hizbullah Lata di Libanon, Houthi di Yaman. Ini semuanya mereka ada bersandiwara. Bahkan dalam surat yang disampaikan ke Urdun oleh salah satu tokoh Hamas menyebutkan penyerangan sebetulnya 7 Oktober kemarin itu adalah ingin adanya kerjasama Iran dan juga Houthi dan juga termasuk pasukan Hizbullah yang ada di Lebanon. Tapi mereka setelah Hamas nyerang, mereka tidak ikut. Ini mengibatkan Hamas terjerumus dalam menghadapi Israel sendirian. Senjata-senjata yang digunakan oleh Hamas dari mana dapatnya? Itu adalah bantuan dari mereka sebenarnya. Sehingga roket-roket itu gampang tangkis oleh Israel. Lalu orang-orang Hamas, orang Harakiyin, Harasbiyun membuat video-video macam-macam, bahwa Hamas menang segala macam. Semua ini sudah pernah terjadi di sebelum-sebelumnya pertempuran ini. Lalu mereka mengupload video-video yang sudah lama. Lalu dengan itu juga mengisukan negara-negara Islam diam, menghina Arab Saudi, menghina negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Inilah kerjaan orang-orang Harakiyin. Manhaj yang menyimpang tidak akan pernah menyelamatkan umat dari serangan musuhnya. Kelima, menyerahkan urusan kepada ahlinya. Serahkan kepada ulama, masalah fatwa-fatwa jihad. Serahkan kepada umara dan seterusnya. Kemudian berbenah sebelum datang fitnah. Negara kita memang aman, tapi perlu kita berbenah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, yushaku an tada alaikumul umam, kama tadakaltu ala qas'atiha. Kata Rasulullah SAW, satu saat nanti kalian akan menjadi peributan-peributan umat lain. Seperti beributnya orang menikmati hidangan di atas napan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kena kita sedikit hari itu ya Rasulullah? La, antum katsir. Kalian banyak jumlahnya, walakinnakum gutha sel. Itulah buktinya umat hari ini. Kalian banyak jumlahnya, tapi kalian bagai buih di atas air bah. Bagaimana buih itu? Nggak ada nilainya, tidak ada prinsip. Buih setelah hujan dibawa oleh air bah. Tidak pernah terkumpul sebesar rumah di empangan, nggak pernah. Dan buih tidak punya prinsip, kemanapun dibawa oleh air dia berjalan. Buih tidak punya nilai sama sekali, tidak ada harga. Itulah menyebabkan umat ini berada di bawah kekuasaan musuh-musuhnya. Penyebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, walidzanna Allah min suduri aduwikum al-mahaba minkum. Kata Rasulullah SAW, rasa takut dari hati musuh kalian Allah cabut. Kenapa? Itu tadi, kalau kita sudah tidak menilai iman, ketakwaan tidak ada, itu yang diusahakan oleh mereka pertama sekali, langkah pertama. Jadi kita udah lemah iman, jauh dari pertolongan Allah, hanya seperti buih, ya. Kemudian musuh tidak takut lagi. Kalau dahulu Rasulullah SAW semana dalam hadis tu ala nabi bisitin, aku diberi keutamaan atas nabi-nabi itu 6 perkara. Di antaranya adalah nusirtu biru'bim, aku ditolong oleh rasa takut dalam diri musuh itu, yaitu masir atau syahrin. Sebulan perjalanan musuh itu sudah kencing-kencing ketakutan dari umat Islam. Kenapa mereka orang kafir ini mempersiapkan senjata-senjata? Karena mereka ada rasa kekhawatiran dalam diri mereka selalu terhadap umat Islam. Nah, lalu kata Rasulullah SAW menyebutkan, wa yukillahu fi qulubikum aw yaktiballahu fi qulubikum alwahan. Allah tanamkan dalam hati kalian alwahan. Lalu sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatil maut. Gila dunia, takut mati. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, badiru bil amali fitanan kakit alailil madlim. Segeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah peperangan, fitnah berbagai hal. Beramal solehlah, karena akan datang fitnah. Yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yaitu fitnah itu bisa membuat orang pindah iman. Pagi muslim, sore tidak beriman. Atau sore hari beriman, pagi sudah tidak beriman. Maka yang penting sekarang adalah memperbaiki diri umat untuk benar-benar mereka menyadari kekurangan-kekurangan mereka dalam mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh adalah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Perpecah belah yang ada di dalam Palestina itu pun banyak sebenarnya. Maka susah
untuk membantu mereka. Partai-partai, kelompok-kelompok jihad juga banyak. Makanya negara Arab juga bingung. Ya, seperti setelah Afghanistan menang, justru yang perang dulu setelah menang mereka dari Rusia, mereka lagi yang bertempur. Ini pentingnya menjalin ukhuwah Islamiyah, dan di mana banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW dalam hal ini, dan juga firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang itu bersaudara. Juga Rasulullah SAW bersabda, taral mu'minina fi taharahumihim wa tawaddudihim wa ta'atufihim. Orang beriman itu yang kau lihat dalam kasih sayang, dalam mencintai, dan dalam kelembutan seperti tubuh yang satu. Kal jasad, idza ishtaka min udhun tada'alu sairul jasadi bisahri wal humah. Di mana bila ada anggota badannya yang sakit, semua badannya merasa sakit, ya, merasa tidak enak tidur. Maka dari itu, di antara keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap secara khusus orang-orang Islam memberikan sumbangan semampunya, baik secara materi apalagi dengan doa. Rasul kita juga menyebutkan dalam hadis yang lain, man nafasa mu'min kurbatan kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan kurabi yaumil qiyamah. Orang yang membebaskan seorang mukmin dalam kesulitan, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan beri kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka ana abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu suka menolong saudaranya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW sabdakan, wallahi la yu'min ahadukum, kata Rasulullah, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kita bahas. Semoga penjelasan singkat ini dapat kita ambil faedahnya dan kita dapat memperbaiki diri kita, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita tersebut dan memberikan bantuan materi dan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.